Welcome to our podcast. Di sini kami akan bincang-bincang seputar pengalaman kami pada masa KKL. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Agustia Siregar. Dan perkenalkan nama saya Devi Juliani. Dan saya Fadilatus Saadat. Oke, di sini kita mulai. Teman-teman sekalian, waktu KKL pasti punya pengalaman kan tentang budaya-budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di tempat KKL. Boleh nih teman-teman ceritain seperti apa pengalamannya. Dari saudari Devi mungkin bisa dimulai. Kalau menurut saya itu pengalaman saya waktu KKL itu beda sekali dengan budaya tempat tinggal saya ya. Jadi kayak entah pesta gitu kan. Beli bumbu itu nggak beli tapi dibuat sendiri. Terus kalau NNB-nya juga langsung datang gitu membantuin. Kalau di tempat kami sih jarang sekarang namanya NNB gitu kan. Terus ada juga kalau mau masuk ke rumah itu sebelum jadi rumah yang sempurna dibuat di situ kayak pohon tetapi nggak tahu pohon apa. Pokoknya di atasnya gitu dibuat. Terus orangnya itu juga naik ke atas sebelum dibuat. Apa ya itu namanya? Nggak tahu saya, lupa. Terus kayak di atas jalannya tuh dikeliling-kelilingi. Jadi nanti ada satu orang mengelilingi rumah yang sebelum jadi itu belum ditempati kan. Itulah dibuat santan terus dijatuh-jatuhkan. Begitu sih menurut saya. Agak unik juga ya pengalaman saudari Devi. Kalau dari saudari Fadila, pengalamannya seperti apa? Kalau pengalaman saya waktu KKL cukup menarik sih, sama seperti yang dikatakan saudari Devi. Di sana NNB-nya sangat aktif sekali, masih sangat dipergunakan juga di masyarakat. Berbeda juga dari tempat lain. Kalau di sana misalnya ada kemalangan, orang itu langsung siap datang ke tempat kemalangan, terus masak, orang itu langsung yang buat ombu-ombu, merah santan, mulai dari masaknya semua orang itu. Jadi giliran ibu-ibu atau bapak-bapak di sana cuman bagian masak nasi doang lah. Jadi kita juga kan ikut serta, biasanya kita di kampung nggak pernah kayak gitu kan. Kita juga belajar, oh berarti orang ini masih mengutamakan adat istiadat gitu. Tunggu, kalau boleh tahu saya boleh nanya dulu. Boleh, kenapa? Itu tadi kan dari Padira di sana kan tadi ada masak ombu-ombu. Ombu-ombu itu apa? Ombu-ombu itu kayak kelapa. Iya, kelapa gongseng nggak sih? Kelapa yang digongseng lalu digiling sampai halus, terus minyaknya itu keluar. Iya, itu untuk rendang gitu kan, sampai kental gitu ya. Terus itu untuk masak rendang daging, biasanya daging sama nangka atau pepaya gitu. Iya, nangka kan? Iya, sama pepaya muda gitu. Sepertinya pengalaman saudari-saudari cukup menarik juga ya. Terus kalau pengalaman saudari sendiri gimana? Nah, kalau pengalaman saya yang paling membuat saya agak gimana gitu, bisa dibilang shock juga. Karena baru pertama kali saya mengalami hal tersebut adalah waktu ada acara pernikahan. Pengantinnya itu dibawa ke pinggir sungai, diiring-iringi ke pinggir sungai tersebut. Lalu kalau saya tidak salah juga, entah itu perempuannya dibawa ke tepian sungai itu lalu diambil batu dalam air sungai itu. Aku juga nggak tahu kan maksudnya apa. Itu kalau nggak salah kayak menghanyutkan masa gadisnya gitu. Oh, saya juga baru tahu, tapi yang waktu pas di sana saya sempat nanya sama NNB-nya. Terus orang itu bilang batu yang diambil itu maksudnya nantinya bakal berapa gitu jumlah anak yang mereka pengen, katanya sih gitu. Tapi kalau menurut saudari sendiri itu mitos atau fakta sih? Iya, saudari sendiri percaya nggak dengan tradisi seperti itu? Kalau bagi saya pribadi ya, hal itu kembali pada diri kita masing-masing. Itu juga tergantung kemampuan kita kan, keinginan dan rencana kita bersama pasangan kita. Dan tentunya tidak lepas dari rezeki kita, dari apa yang dikasih Tuhan. Tapi itu kan bagian dari budaya, bagian dari adat, dan kita juga wajib menghargai dan menghormati budaya tersebut. Menurut saya, seru juga budaya-budaya yang ada di sana. Apalagi waktu masa-masa KKL kan, kita menikmati mengabdi kepada masyarakat. Jadi kita bisa tahu dan juga belajar bagaimana budaya di daerah tersebut. Dan juga kita bisa lebih paham dan tidak mudah menjudge
research apa yang telah menjadi budaya orang. Dan saya pribadi juga yang bukan dari orang Tapaksel jadi lebih tahu gitu tentang budaya-budaya tersebut. Iya, saya setuju sekali sih dengan saudari. Kita memang wajib menghormati budaya orang lain. Iya, saya juga setuju sih. Oke, itu saja pengalaman dan cerita kami semasa KKL. Saya Agustia Siregar. Dan saya Devi Juliani. Saya Fadilatus Saadah. Kami tutup podcast kami dengan mengucapkan thank you.